Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Ada Bro Ayung di sini. Langsung aja Bro Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah, nggak usah pakai lama-lama. Baik Mas Pi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru. Nah, kita berdua di sini di acara ngobrolin yang horor-horor ya, Pi. Betul. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah berbagi cerita dari subscriber, juga tetangga-tetangga, siapa aja ya, Pi. Siapapun yang udah yang memberikan penting, ceritanya. Ya, udah memberikan cerita juga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah dan menghibur gitu aja. Amin, ya. amin, iya. Oke, langsung ke cerita. Cerikanya. Iya, aku Rika habis nonton Roma sih. Roma. Baik. Sebuah kisah laki-laki, untuk minggu ini aku masih banyak seputar kampungku sendiri, Pi. Gitu di Tumaritis katanya sebutannya seperti itu. Tapi ini sampingnya udah masuk ke Butterfly. Jadi kisah ini yang Butterfly itu berarti arah Ujang sana, nyampe situ ya? Bisa? Ujang bisa kalau ngalor, tapi lebih gampangnya dari jembatan itu Tommy. ngalor. Iya, Bro Tommy ke sana ya? Iya, udah Butterfly gitu. Nah ini juga, jadi di waktu itu ini kan banyak hujan ya, Bi. Sekarang tadi aja habis gerimis, malam hujan, debit air itu melimpah, Bi. Debit air melimpah, terus keruh, air kali juga, kalau kita ngelihat semalam gitu ya, hampir ya mungkin meter lagi udah naik. Dawet dia itu ya? Udah dawet banget. Dawet banget. Sandal dawet itu udah. Jadi, tapi di sisi lain, kalau misalnya air semacam itu, ini banyak tangkapan, Bi. Berkahnya banyak. Ada berkahnya, tapi untuk khusus orang-orang dulu. Kalau anak-anak sekarang lebih ke ngapain dengan di rumah kalau nggak ada bledek, nggak ada ini petir mendingan HP-an kan. Tapi yang masih orang-orang lama kayak aku misalnya, itu bagus karena di volume air yang gede seperti itu, terus keruh, ini udang itu banyak banget di pinggir. Kebawa kali ya? Iya, terus kayak apa ya, munggut bahasanya itu. Keluar, nongol, agak puyeng, seperti itulah. Terus lebih gampang diambil. Jadi kalau air bening, kita itu ngambil udang agak sulit. Tapi kalau butak, biasanya dia pagi. Kayak mau nggak mau harus nongol kali gitu. Iya, makan tuh asal-asalan gitu. Iya. Yang nggak tahu sih dunianya mereka ya, Bi ya. Tapi tadi, nah ini biasanya kan kalau misalnya Mas Bi atau kawan-kawan yang lain datang ke Tumaritis di jembatan, setiap pagi pasti ada penadang udang. Versinya menggunakan bakul-bakul yang dari rajutan ini, bambu. Nanti dikasih daun-daunan turi, dibandulin pakai bata tugelan begini ya, bata potekan, terus dikasih pekatul, ditenggelamin, dikerek dari jembatan, ditungguin 5 menit itu udah banyak udang dikerek begini ya, udang-udang kali situ lah. Itu biasanya tiap pagi, nggak musim apa aja gitu ya. Tapi kalau airnya seperti ini budak, banyak para pencari udang baru. Udang itu warnanya apa sih, Bro? Aslinya? Ini lebih ya transparan, Bi, kalau masih hidup gitu. Kalaupun ada ininya warnanya kayak lebih ke hitam abu-abu begitu. Betul. Ya? Tapi semua jenis. Tapi yang kita tahu di atas piring udang itu merah, Bro. Semua jenis krustasea jenisnya, kepiting, terus tadi mesti merah kalau di ini kan. Kalau misalnya kita masak udang terus nggak merah, itu dipertanyakan. Iya, makanya itu kan merah. Iya juga ya, Bi. Kenapa nggak berpikir ya, bening gitu loh. Berarti makanannya juga memang kelihatan, Bi, bener. Kelihatan, transparan. Kemarin menginspirasi buat temen tetanggaku juga yang Anda kenal, yaitu Mas Ujang Lebar. Iya, lagi tadi disebut ya. Pas awal kalau Ujang sono gitu kan. Ujang Lebar kan penggiat layangan. Dia praktisi layangan. Ini lagi musim hujan, dia nggak betah dong ya? Betul. Nggak bisa naik, susah. Asli nggak bisa naik layangannya. Komoditinya juga banyak belangkrak di rumah. Nggak ada orang yang ngambil buat dijual kembali. Akhirnya apapun dilakukan, biasanya sih beliau itu ini jam-jam ini banyak manenin kayak kami cara serai-serai. Jadi semua lahan, bantaran kali, kebun kosong, nggak bilang yang sorry Mas Ujang, itu punya dia. Sabut aja pokoknya. Enggak, dia tuh nanemin. Tapi tanpa ngomong ini punya siapa, nggak ada main. Kalau Ujang itu semua punya dia, udah ngerti semua orang sana.
ini pasti tandukannya Ujang. Ya itu. Ini banyak kayak gitu ya kan, dia manenin terus istrinya kan jualan juga, Bi. Satu malam aku mau beli rokok. Ya gerimis, Bi. Terus, loh namanya kan Iroh istrinya. Roh, Bang Ujang ngendi Roh? Bang Ujang mana kok sepi? Biasanya kan duduk di depan walaupun hujan, kalau fotonya gede, kayak nggak ada cuaca itu nggak ngaruh, tetap buka baju utuh, bayang-bayangan ngelabur kayak gitu loh, sarungan doang. Kok nggak ada? Lagi gue Mas, lagi neng kali. Kali gede banget, nanti ke bawah arus gimana? Orang lagi nyari udang katanya begitu, Bi. Lagi nyari udang. Di mana? Tadi aku lewat ke jembatan di ini kan otomatis nggak ada. Bukan di situ, Banglor. Banglor itu sebelah utara. Yang ada pocongnya bukan? Oh iya di jembatan. Jembatan itu. Ujang belum tahu aku bilang kayak gitu. Ngajak siapa? Itu yang kita ngeliat biawak itu kan? Betul di situ. Di jembatan itu. Ya memang kalau buat nyari udang di situ malam itu lebih bagus memang, lebih cepat gitu ya dapatnya. Dan untuk trayek kerekannya itu lebih dikit, karena jangkauannya nggak terlalu ini dalam. Jadi memang enak dan banyak palang-palang pilar-pilar itunya kan banyak buat sandar udang itu kan, bagus sih di situ banyak. Ngajakin siapa Mbak Iro? Ngajakin ponakannya. Nah ponakannya ya memang bocah rumahan yang nggak paham ini itulah, apalagi cerita-cerita mistik kayak gitu. Sama siapa lagi? Semua berdua aja. Wis. Aku akhirnya, ya udah nggak tak tambah-tambahin, muka-muka dapat banyak. Iya Mas katanya, dia kan lihat sore ada Mang Awi, Mang Awi tukang main layangan juga. Cuman belum kenal ya? Iya, jenengan belum kenal. Aku belum kenal. Dan layangannya nggak terlalu gede banget biasanya, tapi dia praktisi juga. Itu lagi nyari udang sore-sore, menginspirasi Bang Ujang. Lihat Mang Awi, iya udangnya gede-gede Mas, aku malah dingein, aku malah dikasih. Akhirnya Bapak daripada nganggur-nganggur di rumah lumayanan, tadi juga nggak manen kami jaya serai, mendingan nyari udang. Itu kan cepon-ceponan dulu, ceting bahasanya itu yang ada kawatnya. Dirakit bawa 10 biji katanya, 10 biji ke sana. Oh ya wis, moga-moga nggak ada apa-apa. Tapi sempat, aku kalau malam kan senggang, pasti main ke tempatnya Bro Tuying. Biasanya lewatnya jembatannya ini Tumaritis, iseng nengokin Bang Ujang. Kalau lewat belakang rumah, terus nanti belok kanan muter, iya bener Bi, lagi angklik-angklik, itu ada tempat duduk kayak bis-bisan, samping itu nyantai, ngudut begini masih riwis-riwis kayak gitu. Ya buka baju Bi di sana juga. Tetap ya. Buka baju, tapi kayak bawa baju itu di motor gitu loh, sama jaketnya. Sarungan juga. Wih, lagi apa nang enak aku bilang gitu. Iya Mas, iseng-iseng nyari udang. Udah dapat. Itu ini baru sekali entasan. Berarti baru sekali angkat cemplung 5 menit diangkat. Udah banyak, seperapat lebih lah mau seperti 3/4 Udangnya kilo. Seukuran gimana? Gini-gini. Ya kecil-kecil itu ya, buat kecil. Mancing gitu ya? Iya, udang segitu. Wah, ya Jang. Tapi mataku kan lirik-lirik sana. Di jembatan di situ belum tahu, aku bilang kayak gitu kan. Dalam hati nggak ngomong, langsung ke Ujang. Jembatan ini hujan gerimis, nggak hujan aja nggak ada pada lewat. Kamu malah nyari udang di sini kayak gitu. Itu sendirian waktu itu? Sama ponakan. Sama ponakan HP-an lu nggak peduli, nggak ngerewangin, nggak bantuin. Jar lagi ngapain? Biasa game katanya kayak gitu. Nah itu Ujang, bentar lagi aku ngentas lagi Mas. Ya silakan dalam hati kayak gitu. Tapi Jang, kalau bisa jangan di sini aku bilang. Takutnya pas diwerui, pas diliatin kamu malah nyemplung, bukan lari ke rumah kayak gitu kan. Habis ini kan kalau jembatan itu terus ngelewatin jembatan belok kiri itu rumah angker. Rumah yang gede. Rumah yang gede itu. Akhirnya nggak terlalu lama, aku cuman ngobrol sedikit, langsung ke tempatnya Tuying. Tuying kan paham juga. Yang Ujang lagi luru urang, Bang Ujang lagi nyari udang. Di mana Bro Ayung? Jembatan besi katanya. Waduh, Ujang bukan orang sini makanya. Ya makanya kita tunggu aja ceritanya kayak apa. Muka-muka sih nggak nongol, kasihan juga kayak gitu. Wis Bi, aku ngobrol-ngobrol balik jam 1, setengah 2 gitu kan. Terus paginya juga aktivitas seperti biasa. Mau berangkat ke sini. Lagi-lagi rokok habis. Akhirnya aku mampir ke rumahnya. Iya, ke Mbak Iro tadi mau beli warung, mau beli rokok. Terus, Mas, Ujangnya mana? Tadi semalam dapat banyak
Apa nek? Kalau Sacu Wilman katanya. Ih, orang saya berangkat ke sana aja lewatin, suamimu lagi. Tadi katanya baru ngangkat sekali, udah dapat seperempat lebih. Berarti kan kalau nyampe pagi roh, bisa berkilo-kilo, aku bilang gitu. Kalau durung bengi wis balik, belum malam udah pulang. Itu Emang jualnya kenapa? setelah dapat itu jualnya di mana bro? Yang ada penadahnya atau? Ada. Kalau ini bisa dilarikan ke pasar. Oh, langsung Lari ke loh sana. ya, tapi ke pasar, terus di sana tukang ikan. Jadi orang-orang tempatku kalau misalnya ada ikan gabus atau tangkapan apa, ada penampungnya, Bi. Itu kan jual ikan di pasar, dia mau nampung, ya dikasih inilah. Paling dia beli berapa nanti jual berapa kayak gitu. Seger lebih baik kayak gitu. Iya. Terus. Nah itu niatnya mungkin buat dijual, tapi kata, dapatnya paling sedikit, paling setengah kilo aja. Lah emang kenapa? Sore-sore udah pulang, gerimis-gerimis kayak wong rengosan, padahal pakai motor yang plotolan itu, tapi kayak kebirit-birit. Emang kenapa sih? Orangnya meriang tuh di dalam. Tanyain sendiri ada apa? Kayak gitu. Kenapa? Jangan-jangan di situ ada ya. Akhirnya aku ngomong, Bang Ujang, Mas Ayung, orang mangkat, nggak mangkat. Dia tahu aku kerja ke sini gitu kan. Ini kenapa? Karena semalam kan aku ngeliat situ dapat banyak. Baru satu angkatan segitu. Kacau Kak, sungkan katanya. Kacau, sungkan katanya. Orang maning-maning katanya. Nggak lagi-lagi di situ. Emang kenapa Bang Ujang? Ya urus-urus kabeh katanya kayak gitu. Urus-urus semua di situ. Kayak Fajar sing glundung, Fajar masih ngeledak. Itu ponakannya masih ngeledak. Kenapa? Emang ada apa Bang Ujang? Kayak Mas, tambani sisan kata istrinya kayak gitu. Wah, berarti ini arahnya ke sana. Tambani emang meriang apa sih itu jualan obat aku bilang gitu. Nggak mau cerita, Bi. Ya tetap berangkat kemari. Malamnya itu biasa beli rokok lagi. Itu udah mau di luar. Tapi berarti lu rokoknya boros ya? Boros bisa. Sehari 2 bungkus paling enggak ya? Paling enggak 2 bungkus. Iya, boros. Harus murah tapi, Bi. Iya. Kalau situ kan 1 bungkus, aku 2 bungkus tapi yang murahan. Sama lah. Oh, kita sama-sama murah. Oh iya, yang penting ada asapnya, ada duhon gitu. Mas aku keluar lagi mau beli rokok, malamnya dia udah di rumah, tapi versinya beda. Pakai ini celana panjang jeans, ada kaos kaki pula, Bi. Meriang. Iya. Meriang ya. Jadi jogetan gini kan, mojok di tiang begini sambil ngudut. Malah aku nggak itu Bang Ujang. Ujang itu nggak seperti itu, bukan buka dia baju banget. lah ya. Iya, Ujang itu buka baju. Kan aku beli rokok kayak gitu. Mas, burung mangkat piar-piaran, Bi. Jadi hitam semua kan di tiang, rambutnya redup banget. Piar-piaran, Mas, orang mangkat. Ngertinya aku dinilai syuting tiap hari padahal aku main. Nggak semua itu keluar itu syuting, nggak syuting, Mas. Astagfirullahaladzim. Jang, kamu di situ tumben nganggo jaket. Ya Allah, kaos kaki kan sekolah, aku bilang kayak gitu. Asem Kak, gara-gara wingi katanya, gara-gara kemarin, Bi. Cerita-cerita, emang ada apaan sih? Di situ ternyata banyak ininya, Mas ya. Apa ya, makhluk-makhluk kayak gituan. Di mana? Di jembatan. Tahu akhirnya dia cerita, Bi. Lumayan kan, walaupun aku buru-buru, tapi ini target ini bisa diceritain. Ngobrol. Gawe kopi nggak Mas Ayung? Ya boleh. Itu dihargain nggak kalau disuruh bikin gitu? Kalau dia nawarin. Itu enggak berarti ya. Tapi kalau kita yang mesen, itu dokter malah harganya. Kena tarif ya. Iya, kena tarif. Kalau misalnya orang sawah harganya segini, kayak situ harganya segini. Oh beda ya. Beda. Kayak gitu. Tapi layangan masih utuh. Layangan masih utuh. Karena aku ngobrol, emang ada peristiwa apa Bang Ujang di sana? Oh, Mas Ayung situ biasa lurus setan katanya, situ biasa nyari setan katanya. Dia pernah ngeliat syuting di samping rumahnya, ada kuburan. Artinya aku nyari setan, padahal kan enggak bilang-bilang kalau di situ itu banyak kayak gitunya. Ya situ kan gak nanya, ngirain situ sering cerita-cerita masalah setan-setan. Itu berani. Ya berani kan kalau misalnya lagi berani. Kalau kayak gitu caranya aku nggak lagi-lagi. Udangnya dapat banyak. Seprapat paling Kak. Kayak gitu lagi digorengin itu buat bocah. Tapi hasilnya kayak gini meriang. Maning-maning katanya gitu. Emang ada apa di situ Jang? Kayak sih Fajar gara-gara Fajar. Kayak Jawar dong nyalain orang lain ya. Iya padahal Ujang sendiri mungkin ya. Jadi
katanya tadinya biasa aja, tapi wong aneh bisa nih jembatan itu nggak ada yang lewat sih mas kayak gitu. Lalu nanya aku dalam hati, aku kan pernah ngomong jembatan itu orang dari Butterfly aja banyaknya muter. Iya, siang aja pada menghindar gitu Iya ya. pada muter, apalagi kamu malam-malam gerimis-gerimis nggak ada orang kok nyari di situ. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak mikirin yang kayak gitu. Gara-gara Fajar, emang kenapa? Fajar bosen main game, nyetel setan-setan, ya YouTube yang nangkepin unboxing kayak gitu. Jadi ketawa-ketawa lucu-lucuan, ketawa lucu-lucuan itu enggak ngeh aku. Jadi setelah nonton kayak gitu itu kan aku harus tengah waktunya harus pas. Kalau misalnya kelamaan, udang itu keluar lagi dari lompat gitu lompat ya. dari pasangan. Ngocer, aku mau ngambil. Nah, pengambilan kedua itu habis lewat lah, nggak lama kayak gitu. Berarti nggak lama setelah itu. Nah ini diangkat, itu kan pakai tali rapi ya, Bi. Nggak dalam, nggak jauh mas, apalagi air lagi volumenya tinggi. Tak angkat, gandul. Aku ngartinya nyangkol, berat ngartinya nyangkol, palangan jembatan atau apa. Kayak siapa? Tapi ditarik begini, Jar, kayak siapa ya Jar? Kok ditarik itu berat, Bi. Tapi ntar kalau udah ke atasan, dia itu narik ke bawah lagi, Bi. Berat lagi gitu. Iya, kayak lagi setrek kerapu lah kayak gitu. Jadi ada tarikan ke bawah. Jar, dan ini kayak gini ya, Jar. Bu, setan deno itu dari sana nggak bantunya. Jangan kayak gitu, Jar. Ngomong nggak boleh sembarangan. Emang iya, makanya kan agak buncule mas kayak gitu. Muncul bagi Ujang kan bukan orang situ, nggak ini familiar. Nggak kebayang juga. Nggak kebayang bentuknya kayak apa kan. Akhirnya diangkat lagi itu susah mas, sampai aku merketet, tapi nggak diangkat tak lepasin. Satu sayang, keduanya takutnya. Aku ya penasaran pengen lihat kayak gitu. Lah pas diangkat begini, jadi ada lampu kan di sebelah kulon kuning yang gede, lampu jalan ya. Lampu jalan itu 120 watt mungkin, terang banget, tapi ya tetap ke situ jatuhnya ke bawah, cuman pias doang ya kan. Tapi kelihatan si cepon itu, bakul itu belum naik ke atas, itu yang kelihatan itu kayak gerembiang kayak gitu, pas di situ yang diangkat. Di airnya. Iya, pas belum keluar dari air itu yang kelihatan rambut. Betul sekali, rambut biak kayak gitu. Jar mana sih jar, tapi ada dia takut tapi penasaran gak dilepasin, Bi. Terus ini langsung jut kayak gitu lagi, diangkat lagi kayak gitu. Jadi cuma rambut biak kayak gitu. Jar anak rambut kata langkean mas kayak gitu, baru dia langkean itu kalau di sana hantu rambut. Iya beruncul kayak gitu mungkin, hantu air kan. Iya, kalau beruncul kan lebih identik yang botak, ini kuping, ini kayak alien gitu ya. Terus mata agak melotot, ininya selaput. Kalau itu yang rambut. Konon katanya dulu kalau orang-orang tahu dulu diserang itu, usahakan kepala jangan nempel air. Yang diajar sini bun-bunan gitu. Pasti bolong sih korbannya, Bi. Ya itu mitos atau fakta nggak tahu orang dulu yang ngomong. Tapi Ujang itu melihat biak kayak gitu, air keruh, jadi kelihatannya cuman ya kayak orang itu lagi berenang itu kelihatan atasnya. Iya, kelihatan rambutnya begini dong. Embut. Aku langsung, ya Allah kayak gitu. Bisa nilainya cepon lagi biasa. Pas aku nyebut ya Allah kayak gitu. Cepon lagi biasa, tangkap udang banyak banget. Cuman apa? Dilalai itu kan kalau misalnya iketan kan 4 penjuru gitu, Bi. Biar enak sih nyarinya. Ini yang 2 itu tak langsung patah. Putus. Jadi sebata ini yang potekan. Kelihatan udang banyak banget itu pada lompat semua. Iya. Cuman ke bawah 2 doang, Bi. 2 biji, 2 ekor. Biji. Yang lain diangkat nihil, semuanya. Enggak umum ini. Tapi ya penasaran, enggak umum tapi penasaran. Tapi apa dilamain lagi ya, Mas? Kata si Fajar. Jangan pernahnya, Mas. Ya wis nonton kayak gituan lagi, unboxing lagi yang serem-serem. Terus pas lagi nonton kayak gitu, lakuin Mas, padahal ya nggak ada orang lewat. Tapi ya sebelah sini yang jalan ke anu ada yang lewat tetap, walaupun jarang-jarang ya. Lah sebelah sana kan ada palangan jembatan lagi kan bolak-balik bis-bisan. Nggak enggak saya ada dari tadi ada yang duduk di sono. Jadi perempuan. Itu yang lihat siapa? Ujangnya atau Fajar? Yang lihat sebenarnya Fajar. Fajar tapi ngelihat ngasih unjuk tapi dia nggak ngeh gimana sih. Jadi dia di sini unboxing Kunti. Unboxing Kunti kan kayak gitu, ada yang di Palu begitu kan, terus ngilang kayak gitu. Kayak gue ya Mas ngarep ya kayak gitu ngomongnya, Bi.
Jadi kayak itu ya di depan ya mirip banget. Jar, maksudnya apa Jar? Kayak di depan apa Jar? Iya maksudnya ini kan Kunti kayak yang itu. Mas, itu baru ngeh. Nah, pas Ujangnya nggak berani ngeliat kayak yang itu gitu, tapi kayak pelan-pelan sama si Fajar itu ngeliat ke atas, nggak ada langsung nggak ada. Tapi Ujang tuh di sudut mata tadi sempat ngeliat gitu ya. Akhirnya apa aku bukan orang sini ya digangguin, tapi kayak di jembatan tuh artis nggak begini nggak seperti ini lah. Nggak lama aku itu ngambil ini lagi apa mau diinin dulu nggak apa-apa mau diangkat ini lagi pasangan udangnya nggak dapat lagi, paling satu pasangan itu nggak normal wis. Orang kalinya bening aja orang bisa sekali angkat bisa 20 ekor gitu kan. 1, 2 itu kecil-kecil banget. Kayak bener-bener dikerjain aku malam itu. Akhirnya kalau pulang nanti istrinya kan rada gini ya, dipaido lah bahasanya. Mbak Iroh tadi ya. Mbak Iroh. Rumil ya. Rumil doang yang usul sendiri nyerah kayak gitu kan. Aku lanjut lagi Mas. Nah itu ada yang lewat. Orang sih pakai motor berdua, tapi arahnya dari berarti Lampangan Kali Gede itu yang sebelah Kulon Bi. Jadi yang ada pal listrik itu dari arah Butterfly sana Sidakatan ke sana ya. Ada yang nurunin penumpang di situ. Jadi berdua, kata si Ujang itu perempuan semua. Ya siapa yang nggak seneng Mas? Malam-malam bening katanya. Modelnya bening, bagus. Rok abang Bi. Pakai bajunya merah. Biduan lah pokoknya. Iya kayak biduan dangdut kayak gitu loh. Terus pulang. Tapi siapa ya sampai aku nyenggol-nyenggol. Jar ngomong-ngomong. Gue jar. Aja ngomong-ngomong, iya mungkin itu nggak diceritain, jangan ngomong-ngomong saudaranya mungkin kan. Akhirnya karena biasa Ujang kan siapapun disapa, suatu bentuk kesopanan kan. Akhirnya ngomong, udah nurunin, tapi Mas biasanya kalau perempuan sama perempuan, apalagi gerimis, mana ada nurunin di jembatannya, terus ngomong kan biasanya ada omongan, itu enggak turunin. Kayak ngomong tapi nggak ada suaranya, padahal deket gitu loh, kayak sesuatu lah kayak gini. Terus dia itu balik lagi yang motornya cewek juga Bi. Berarti bertiga itu cewek ya? Berdua, sama yang diboncengin doang udah boncengan dok berdua. Enggak, maksudnya yang naik motor? Berarti yang naik motor itu siapa? Ada boncengan. Oh, motor. Iya. Gue pikir bonceng bertiga gitu. Enggak. Berdua cewek. Yang satu nyetir, yang satu bonceng ya. Yang satu balik lagi. Tapi kebagi ini namanya orang lagi dihantui atau gimana ya Mas? Mata ini aku ngelihat ke arah motor itu di pertigaan kayak blas kayak gitu, nggak ada hilang gitu aja. Seenggaknya kalau ngalor ada lampunya kayak gitu loh. Tapi di hati ini bener mataku ngelihat apa enggak? Tapi mata ini bisa jadi kiri kayak gitu loh. Ini udah harus dikonsep kayak gitu kan. Naluri kelaki-lakian Ujang kan begitu. Terus ngomong, jar, Mas, Ayuman katanya gitu Bi. Ayuman pakaiannya dress merah. Sebentar jangan digambarin dulu, maksudnya merah itu pakai yang apa yang namanya rok pendek atau panjang. Roknya panjang. Dress. Tapi Ayuman katanya, Ayuman rambutnya panjang. Terus kayak bawa sesuatu enggak. Aku orang ngeh kue. Yang jelas harus tak karu-karui gitu. Harus tak sapa ini lumayan kayak gitu kan. Kita jangan ngomong mau cerita orang sampean tok kayak gitu kan. Kita tahu Mbak dari mana Mbak? Cuman situ kayak gitu ngomongnya dari situ. Kok diturunin di jembatan senyum tok. Ini HP-an lagi enggak unboxing lagi. Bukan kayak mau Mas kayak gitu. Sempet nyeletuk iya gitu. Si Fajar sempat nyeletuk bukan kayak mau, siapa tahu yang kayak tadi. Yang di depan itu yang ya. Di depan tadi. Menang Jar kayak gitu, diem Jar kayak gitu. Karena udah nyaut emang orang, kelihatannya orang. Terus Mbak baliknya di sini Mbak, baliknya kemana? Seberang katanya, pulangnya ke seberang. Seberang itu seberang apa seberang kali? Seberang jembatan. Iya berarti dia nanti akan dia lewat kan sebelah jembatan kanan. itu ya. Iya akan lewat jembatan. Orang wedi Mbak, senyum lagi Bi. Daterna ajar Fajar. Kon mana ajar nganggo motor aku kayak gitu. Ya kan karena saudara kan daripada laporan mendingan dia aja. Gampang nanti tempatnya di mana ya mungkin seperti itu Bi. Akhirnya sungkan aku lagi nonton ini. Sampean beo sing waninan karo wong wadon gitu. Sampean aja yang beranian sama perempuan. Akhirnya apa?
Dia itu padahal jalan tapi kayak lambat ya, Mas. Kayak nungguinnya siapa? Dilambat-lambatin lah. Iya, kayak dilambat-lambatin kayak itu berpesona kayak gitu. Ya aku wong lanang akhirnya, Mbak pan diantar, Mbak. Itu ngomong ora usah. Emang sampean wani kayak gitu. Enggak usah, tapi Iya, kayak gitu. enggak usah, apa sampean berani gitu. Oh iya ya, sampean mesti ana lanange, prengasane Ujang. Itu rasanya Ujang itu di depan memang ada itu apa supir-supir travel. Tapi itu orang-orang kuat Bi. Itu sering di dangdut itu tampil apa. Pasti istrinya itu Bi. Ya karena aku nggak enak. Itu ya dia itu langsung ciut. Aduh, iya ya jangan-jangan istrinya. Tapi kayaknya orang sayu kiye. Nggak secantik ini. Akhirnya ngomong lagi. Dianterin emang pulangnya di mana? Tegenain Mas. Pulangnya di situ. Nyebrang. Ya maksudnya rumahnya mana? Kayak sih rumah itu rumah yang gede. Bentar ya bro. Iya. Oke. Rumahnya itu rumah yang gede, yang kalau nggak salah di Nilasdur itu udah pernah ya rumah angker itu ya. Katanya rumah yang gede. Lagi-lagi orang lagi kayak gitu Bi. Enggak ngeh kalau rumah itu kosong. Perok Mas. Ih, Fajar yang ngomong. Datang melakukan Mas. Harus nggak motor, nggak usah pakai motor, deket. Iya ya. Berani orang Mbak, berani apa enggak? Berani kata dia. Situ mau nganter, masih namanya kayak gitu. Terus tapi pas dia itu jalan ke sana, Ujang ada pikiran gini, siapa tahu aku cuma dikadalin. Hari gini kan banyak perangkap gitu ya. Orang minta tolong, tahu-taunya iya, kenapa gitu. Kenapa di sana ada yang ngadang, terus seolah-olah bawa istrinya orang, aku diperkarakan. Mikir kayak gitu, tapi nggak mikirin itu hantu, Bi. Iya. Logikanya benar. Rasional. Rasional dia. Akhirnya kan, ya hari kalau nggak mau dianterin ya, tak liatin ya Mbak. Cuman senyum lagi, jalan. Suwemen Bi katanya. Jalannya itu lama. Seolah-olah ya. Iya, seolah-olah lama dan di seberang biasanya itu ada warung baru. Tapi itu ternyata lagi puasa doang. Lucu. Mau puasa buka, mau lebaran tutup. Ada rame itu temannya Bro Tuying yang jualan di situ. Nggak ada lampu praktis di situ. Jadi makin ke sana itu jalan lama makin mudar begitu katanya si orang itu. Si perempuan tadi mudar. Ya Allah, kalau misalnya ke sana itu aku aja ujungnya masih bisa ngelihat. Harusnya masih kelihatan. Langsung kelihatan. Itu bisa ngepias kayak merayang lama-lama kayak gitu. Akhirnya Fajar itu pas melihatin, ternyata Fajar bodoh amat tapi tetap dia ngeliatin juga. Mantau nggak gitu enak ya. sama ini. Mantau. Mungkin kalau sendirian Fajar yang nganter. Iya, Mas senior nggak enak. Langsung pegangan saya si Fajar. Mas, Doni kok kayak gitu, makin hilang. Itu nggak kelihatan apa-apa, cuman suara kayak gitu doang. Suara ketawa. Suara ketawa lah di samping-samping jembatan kiri atau kanan, blong. Akhirnya malah aku langsung kabur, bahkan singgawe lucu. Bojone aku udah cerita Mas, istriku nggak cerita. Motor itu digelandang ke rumah itu nggak dinyalain Bi. Dibawa. Dia mau kabur ke sana. Badannya gede, tapi kan lewatnya belakang, lebih dekat kan lewat rumahku. Pantas kata istri, ini kan kata istrinya Ujang gini kan, wong kesana pulang ke rumah ya lucu, wong dituntun motornya dituntun orangnya gede-gede, satunya kurus di belakang dorong. Aku kan ngomong, kenapa? Nah itu ada cepon yang masih digeser-geser satu loh, Bi. Yang ada udangnya dikit gitu ya. Jadi si Fajar itu bawa ini wadahan kayak bekas biskuit, itu yang ada udangnya yang dapat tadi. Jadi begini sambil dorong motor. Nah Ujang motor di sininya ada ceponan sama tali rapnya geser-geser kayak gitu. Mama buka orang udah kebuka dari tadi, masih sore kan. Kenapa sih Pak? Wis ceritanya mengko, kata ceritanya nanti. Itu enggak diceritain sama istri sampai sekarang, Bi. Tapi habis itu meriang aja gitu. Meriang aja. Kalau ditanyain, itu sih Fajar gitu. Iya Fajar juga di keep silent dan
Nah, Ujang alibinya karena kegerimisan itu aja. Iya, masuk angin Masuk gitu ya. angin. Mas, belum aja kanda-kanda Mas. Itu yang nyemplung itu apa Bro Ayung? Sempat ngelihat gitu nggak waktu itu? Enggak, Ujang nggak ngeliat, tapi konon dari dulu kala itu ya beruncul yang beleng tapi nggak ada buihnya. Itu berarti dia itu di bantaran kali ya, sebenarnya dari tadi gitu. Iya, dia itu dari tadi berarti di jembatan pol lah di sini nungguinnya. Kalau misalnya mau ngambil kan itu per berapa meter kan diikat terus diangkat kayak gitu kan, ngeliat ke bawah kayak gitu. Nah giliran cekikik kayak gitu pada Jadi ngeliatnya kan ke sana kan ke arah tengah jembatan. Bias baru ada suara kikik-kikik itu bleng kayak gitu. Wis. Waktu menghilang, posisinya itu udah ngelewatin jembatan atau belum? Masih separuh mau akhir lah ke sana. Ya kalau matanya saya itu kalau harusnya masih ngelihat kalau harusnya itu masih orang kelihatan harus gitu ya. jangan tambah hilang begitu. Ya ngertinya cekikikan. Mas mau kayak bekeng, aku baru rumah itu kosong. Ya kan emang itu enggak, ya namanya lagi kayak gitu, padahal dari tadi udah, Bang Ujang kata si Fajar ya, kalau rumah kosong biasanya kayak gitunya, itu nunjuk rumah itu, tapi saat si cewek itu ngomong nggak ngerti, ya bener-bener orang lagi kayak gituin, lupa kabeh Mas ya. Yo masa ngurang maning, aku bilang masa ngurang orang lah, kayak yang awalnya lagi orang lagi gitu, sepik, tapi dia nggak ngakuin saya takut gitu. Oke. Udah Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung. Satu pengalaman dari Mang Ujang lagi ya. Iya. Baru kemarin kejadiannya belum lama. Ada sekitar 2 mingguan. 2 mingguan baru kemarin lah ya. Masih hujan waktu itu. Oke, terima kasih Bro Ayung. Tempat tadi juga sebenarnya udah sempat sering disebut di cerita ini juga sering ya di ngobrol ya. Segitu aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.